Lanjut part 2. Keesokan paginya, Dara bangun lebih awal dari biasanya. Langit di luar masih kelabu, seperti suasana hatinya. Ia duduk di ranjang dengan mata bengkak. Setelah percakapannya dengan Bram semalam, tidak ada alasan untuk bertahan. Ia memutuskan hari ini ia akan pergi dari rumah itu. Tapi sebelum melangkah keluar dari istana emas yang menyesakkan, ia ingin melakukan satu hal, mengunjungi ruang bawah tanah sekali lagi. Bukan karena ingin mencari jawaban, tapi karena ingin pamit pada bayangan yang selalu mengganggu pernikahannya. Dara berjalan pelan menuruni tangga. Udara di bawah lembab dan dingin, lampu-lampu kecil menyala samar, memperlihatkan lukisan-lukisan Livia di dinding. Dara menyentuh bingkai foto wanita itu, memperhatikan matanya yang bening, bibirnya yang tersenyum lembut. Livia memang cantik. Dara bisa membayangkan mengapa Bram tidak bisa melupakannya. Ia menatap gaun pengantin yang dilipat rapi dalam kaca bening. Gaun itu indah, tampak masih baru. Di sebelahnya ada kotak musik yang berbunyi jika dibuka. Dara menarik nafas dan memutar tuasnya. Dentingan lembut memenuhi ruangan. Suasana mendadak sangat personal, seolah Livia masih hidup dan ruangan ini adalah tempat ia menunggu pernikahannya yang tak pernah terjadi. Dara menutup mata, dalam hati ia berbicara, "Maaf, aku tidak pernah berniat menggantikanmu, tapi aku juga tidak pernah minta berada di sini. Aku hanya ingin bebas dari bayanganmu, dari masa lalu suamimu, dan dari pernikahan ini." Air matanya jatuh perlahan, namun saat ia hendak berbalik, suara langkah kaki terdengar di tangga. Dara membeku. Bram berdiri di ambang pintu ruang bawah tanah. Wajahnya tampak lebih lelah dari biasanya. Matanya tidak marah, tapi hampa. "Kenapa kamu kembali ke sini lagi?" tanyanya lirih. Dara berdiri tegak, tidak gentar. "Karena aku ingin pamit. Aku sudah cukup tahu. Dan aku tidak mau hidup dalam rumah yang penuh kenangan orang lain." Bram masuk berlahan. Ia menatap semua yang ada di ruangan itu, lalu menunduk. "Kau tahu, ruangan ini dulunya penuh bunga dan lilin. Aku ingin melamarnya di sini. Tapi sebelum malam itu tiba, mobil yang kukendarai menabrak tiang listrik. Dia duduk di sebelahku, dan dia meninggal di pangkuanku." Dara terdiam. Mendengar langsung cerita itu seperti membelah hatinya. Ia bisa merasakan beban yang Bram bawa selama bertahun-tahun. "Aku mencoba menjalani hidup lagi. Tapi setiap kali aku melihat perempuan lain, aku hanya melihat Livia. Lalu keluargaku menekan, mengira aku menyimpang, dan aku pun memilihmu." Kalimat itu menghantam Dara seperti palu. Ia dipilih bukan karena dicintai, tapi karena menjadi solusi dari tekanan sosial. Lalu untuk apa semua ini, Bram? Untuk siapa rumah besar ini kalau bukan untuk membangun kebahagiaan bersama? Apa kau ingin aku menjadi boneka pelengkap rumahmu? Bram menggertakkan rahangnya. Ia ingin marah, tapi tidak bisa. Kata-kata Dara terlalu jujur, terlalu nyata untuk dibantah. "Jika kau ingin pergi, pergilah. Aku tak akan menahanmu." Dara mengangguk, tapi sebelum ia beranjak pergi, ia berkata, "Aku akan pergi, tapi ku beritahu satu hal. Livia tidak ingin kau hidup dalam kuburan kenangan. Kalau dia mencintaimu, dia ingin kau bahagia. Tapi kau memilih jadi tahanan masa lalu. Kau memilih kesepian." Dan dengan itu, Dara meninggalkan ruang bawah tanah, tidak menoleh lagi. Dara mengemasi barang-barangnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa baju, dompet, dan buku harian. Ia memesan taksi online dan menunggu di depan gerbang rumah. Namun saat ia hendak masuk ke mobil, seorang asisten rumah tangga datang tergopoh-gopoh. "Bu Dara, jangan pergi dulu. Tuan Bram pingsan di ruang bawah tanah." Dara terkejut. Ia langsung turun dari mobil dan berlari masuk. Di dalam ruang bawah tanah, Bram terduduk di lantai, lemas, wajahnya pucat. Ia memegang dada kirinya.
Aku tidak kuat. Terlalu banyak kenangan di sini. Tanpa pikir panjang, Dara berjongkok dan memanggil ambulan. Ia menahan tubuh Bram, mengelus punggungnya dengan gemetar. Bram, tahan sebentar. Kamu akan baik-baik saja. Di rumah sakit, Bram dirawat selama 2 malam karena kelelahan dan tekanan emosional yang tinggi. Dokter menyarankan ia menjalani terapi psikologis untuk mengatasi trauma yang belum selesai. Selama 2 malam itu, Dara menunggu di luar kamar. Ia bingung antara ingin pergi dan ingin tetap tinggal, tapi hatinya tak tega. Ia melihat sisi Bram yang lain, luka yang selama ini ia tutupi dengan dingin dan ketenangan palsu. Malam ketiga, Bram membuka mata dan melihat Dara duduk di sofa samping tempat tidurnya. "Kamu belum pergi?" tanyanya pelan. Dara menatapnya. "Belum, aku ingin pastikan kamu bisa berdiri sendiri. Setelah itu, aku akan pergi." Bram tersenyum lemah. "Aku mengerti, dan terima kasih, karena kau jujur." Mereka saling menatap lama. Tidak ada cinta, tidak ada kejujuran, tidak ada janji, tapi ada pemahaman dan mungkin itu awal dari segalanya. Setelah keluar dari rumah sakit, Dara kembali ke rumah mewah itu hanya untuk satu tujuan, pamit dengan baik dan pergi selamanya. Ia tidak ingin menambah luka siapapun. Ia tahu Bram butuh penyembuhan yang tak bisa ia berikan. Maka ia menulis surat pamit menaruhnya di meja kamar Bram. Dan pagi-pagi buta ia pergi tanpa pamit. Ia naik angkot, lalu ojek online menuju orang tuanya di gang sempit yang dulu ia tinggali. Di dalam tasnya hanya ada beberapa pakaian dan uang secukupnya. Sesampainya di sana, Dara berdiri di depan pintu. Rumah itu kini tampak berbeda. Catnya baru, ada motor baru di depan, bahkan kulkas 2 pintu di dalamnya. Saat Dara mengetuk pintu, yang membukakan adalah ibunya. "Rah, ngapain pulang?" tanya Bu Rini dengan pelukan, tapi dengan nada heran. Dara menelan ludah. "Aku gak tahan di sana, Bu. Aku mau pulang. Aku capek." Namun ibunya tak langsung memeluk, ia malah memanggil Pak Mardi. "Ayahmu harus tahu. Kamu kabur dari rumah suami, artinya kamu memalukan nama keluarga." Pak Mardi muncul dengan wajah kaku. "Kamu tahu berapa banyak yang sudah dia berikan pada kita? Rumah ini, kulkas itu, motor itu, semua karena kamu. Dan kamu pikir kamu bisa seenaknya pergi?" "Pak, aku bukan tahanan. Aku bukan boneka. Aku perempuan. Aku berhak hidup bahagia. Bahagia itu pilihan, dan kadang bahagia itu harus melalui penderitaan dulu," tukas Pak Mardi dengan keras. Dara menunduk. Ia sadar, rumah ini bukan tempatnya lagi. Ia bukan lagi anak perempuan mereka, melainkan alat untuk menyelamatkan keluarga dari kemiskinan. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia melangkah pergi, kali ini tanpa tujuan. Tapi satu hal ia tahu pasti. Ia tidak akan kembali, tidak ke rumah itu, tidak ke orang tuanya, dan tidak juga ke pria yang masih mencintai hantu masa lalu. Di halte bus yang sepi, Dara duduk sendirian. Dunia begitu besar, tapi ia merasa sendirian. Namun dalam kesendirian itu, Dara merasa bebas untuk pertama kalinya. Setelah meninggalkan rumah orang tuanya, Dara tinggal sementara di kos sahabatnya, Rika. Kos kecil di pinggiran kota itu jauh dari kemewahan yang pernah ia tempati. Tapi entah kenapa, Dara merasa lebih hidup di sana. Ia mulai bekerja di toko buku kecil milik teman Rika. Gajinya tidak besar, tapi cukup untuk makan dan membayar kos. Setiap pagi, ia menyapa pelanggan, membaca buku saat toko sepi, dan menulis catatan harian di sela waktu luang. Namun malam-malam sepi tetap datang. Kadang Dara menangis diam-diam, bukan karena rindu Bram, tapi karena luka yang belum sembuh. Luka karena dijual, luka karena tidak didengarkan, luka karena merasa tak berarti.
Suatu malam, saat Rika sudah tertidur, Dara membuka ponselnya. Ada puluhan pesan dari Bram, semua belum ia baca. Kamu di mana? Maaf, aku salah. Aku ingin mulai lagi, tapi kali ini sebagai orang yang benar-benar butuh kamu, bukan pengganti. Dara menatap layar lama. Ia ingin membenci Bram, tapi setiap membaca pesannya, ia justru merasakan luka Bram yang belum pulih. Luka yang mungkin sama dengan lukanya sendiri. Dara tidak membalas, tapi ia tahu hubungan mereka belum benar-benar selesai. Minggu berikutnya, Dara pulang kerja dan mendapati sosok pria berdiri di depan kos. Jasnya kusut, wajahnya tampak letih. Itu Bram. Aku gak tahu harus cari kamu kemana lagi, katanya. Dara terdiam. Rika keluar dari dalam, memberi isyarat agar ia bicara. Aku kesini bukan mau memaksa kamu balik. Aku cuma mau minta waktu untuk disembuh. Dan kalau kamu mau, sembuh bareng aku. Mata Bram tampak jujur. Tak ada kesombongan, tak ada tekanan. Dara menunduk, hatinya belum bisa percaya sepenuhnya. Tapi untuk pertama kali, ia melihat Bram sebagai manusia, bukan suami yang kaya yang dipaksakan. Kalau kamu sungguh mau sembuh, jangan cari aku lagi untuk sementara, ujar Dara dengan lembut. Bram mengangguk. Baik, tapi tolong jaga dirimu. Dan kali ini mereka berpisah tanpa luka tambahan, hanya dengan harapan kecil bahwa waktu akan menyembuhkan segalanya. Pernikahan yang dulu penuh paksaan, kini berubah menjadi tempat rumah yang saling tumbuh, saling belajar, bukan dari awal yang indah, tapi dari reruntuhan. Dan dari runtuhan itulah cinta sejati mereka dibangun.